Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai sahabat cerita kisah. Senang sekali kami bisa kembali lagi hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita nyata misteri yang menarik untuk Anda simak. Kali ini kami akan berbagi sebuah cerita nyata misteri yang berjudul Dijadikan Tumbal Pesugihan oleh Sahabat Terbaiknya Sendiri. Kisah pilu dialami oleh seorang perempuan bernama Santi karena sahabat terbaiknya tega sekali menjadikannya sebagai tumbal pesugihan yang terjadi pada tahun 2009 silam. Santi memiliki sahabat bernama Rosa. Mereka sudah berteman sejak duduk sekolah dasar dan kerap saling menginap di rumahnya. Sayangnya, persahabatan itu harus kandas. Saat SD, Rosa tinggal di rumah petak yang sangat sederhana. Kemudian saat sekolah menengah pertama, kehidupan Rosa berubah. Ekonominya meningkat pesat, tepatnya kelas 2 SMP. Orang tua Rosa membangun rumah baru yang sangat besar. Santi masih sering menginap di rumah Rosa. Namun di rumah baru itu, beberapa kejanggalan mulai terlihat. Salah satunya saat pagi hari Santi melihat ibunya Rosa membawa nampan kecil, kemudian membawanya ke halaman belakang. Setelah dilihat, ternyata di halaman belakang terdapat kolam ikan dan banyak sekali patung-patung seperti arca, dan ibunya Rosa menyimpan nampan kecil tadi di bawah patung tersebut. Suatu malam, saat Santi menginap, tiba-tiba ia mendengar suara yang aneh dari lantai bawah. Betapa kagetnya Santi saat melihat ke halaman belakang, patung-patung arca di sana bergerak dan berjalan. Anehnya lagi, bapaknya Rosa duduk di sana. Karena merasa sangat ketakutan semenjak kejadian tersebut, Santi tak mau lagi menginap di rumah Rosa. Singkat cerita, saat mereka sudah sekolah menengah atas, mereka masih bersahabat baik dan taraf hidup Rosa semakin meningkat. Ia sekolah di tempat yang elit, bahkan memiliki sopir pribadi dengan mobil yang mewah. Selepas lulus SMA, kabar duka pun datang. Ayah Rosa tiba-tiba meninggal dunia. Saat orang tua Santi melayat, ibunya Rosa berkata sang suami meninggal karena serangan jantung. Namun, bapaknya Santi merasa ada yang janggal dan memiliki firasat lain. Benar saja, jenazah itu tidak seperti bapaknya Rosa, karena dari pandangan matanya, jenazah itu berbulu hitam dan mengerikan. Selepas bapaknya Rosa meninggal, kehidupan ekonominya jatuh. Namun tak lama Rosa menjadi sibuk dan sering diajak keluar kota oleh ibunya untuk mengurus usaha keluarganya. Karena sudah lama tak bertemu, akhirnya Santi memutuskan untuk menginap di rumah Rosa. Namun Rosa berubah, ia menjadi cuek dan sudah tidak seakrab dulu. Selepas menginap itu, sekitar 10 hari, Santi mulai merasakan gangguan-gangguan dan kerap mendapatkan teror dari makhluk gaib. Menjelang pukul 2 dini hari, Santi sering merasa ada yang menindihnya hingga membuatnya kesulitan bernapas. Ia pun mencoba membuka mata. Ternyata ada sosok yang sangat mengerikan sedang menindihnya. Sosok itu berbadan tinggi besar dan dipenuhi bulu. Sorot mata tajam dan merah. Namun ketika hal tersebut terjadi, Santi sama sekali tak dapat bergerak maupun berteriak untuk meminta tolong. Karena sering diganggu hampir setiap malam, membuat kondisi kesehatan Santi semakin menurun. Badannya berubah menjadi sangat kurus, dan wajahnya mulai pucat. Hingga suatu ketika, saat Santi hendak mandi, ia mencium bau kemenyan yang sangat menyengat dari kamar hingga kamar mandinya. Namun saat Santi hendak keluar kamar mandi, tiba-tiba dia melihat sosok yang sangat mengerikan. Ia melihat sesosok nenek-nenek tua yang duduk ngesot di depan pintu kamar mandinya sambil menatap Santi dengan sorot mata yang tajam dan mengerikan. Wajah nenek tua itu sangat seram, giginya hitam, matanya hanya ada satu, dan bajunya berupa kebaya lusuh namun panjang sekali. Seketika Santi berteriak, kemudian terjatuh dan tak sadarkan diri. Kemudian orang tuanya membawa Santi untuk berobat kepada seorang ulama. Dan di sana Santi diruqyah. Ia pun terus meronta-ronta saat mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran.
Menurut sang ulama, di dalam tubuh Santi sudah ditanamkan sesuatu yang tidak baik yang berhubungan dengan ritual pesugihan. Santi sudah diikat untuk dijadikan tumbal pesugihan yang diminta oleh Rosa, sahabat terbaiknya sendiri. Setelah Santi berhasil diobati dan terbebas dari target tumbal pesugihan, ia pun dipindahkan ke daerah Pati oleh orang tuanya. Sekitar 4 tahun kemudian, Santi pun kembali. Ia penasaran dengan kabar mantan sahabat terbaiknya yang tega sekali menjadikannya tumbal pesugihan itu. Santi mengunjungi tempat usahanya, namun ternyata sudah tutup. Kemudian ia pun mengunjungi rumahnya, namun ternyata rumah itu pun kosong dan tak terawat. Sepertinya Rosa sudah mendapatkan balasannya. Demikian sahabat sejuta kisah. Kalau Anda punya pengalaman mistis dan ingin di-share di channel Sejuta Kisah, silakan kirimkan cerita mistis Anda via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi, ataupun Anda yang pengen ngirimnya lewat WA biar gampang, silakan hubungi WA admin. Nah, satu lagi buat yang males ngetik nih ya, bisa gunakan voice note di WA, lalu kirimkan, untuk durasinya bebas. Mau di atas 1 jam, 2 jam, 3 jam, nggak masalah ya. Di bawah 1 jam pun, pokoknya kita terima. Oke, pokoknya kita tunggu cerita pengalaman mistis Anda. Jangan lupa juga berikan komentar, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.